Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Endara Silta Tarigan MSI, dosen tetap Program Studi Agribisnis Kelapa Sawit, Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan di bawah naungan Kementerian Perindustrian. Dengan nomor induk dosen nasional 43080980001. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen atau PDD dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKT-PT pada bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah fisika. Saya mengajar mata kuliah fisika pada tahun ajaran 2024-2025 dengan beban studi 2 SKS, dan mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa semester 1. Proses pembelajaran dilakukan secara tatap muka langsung di ruang kelas selama 16 minggu sesuai dengan kalender akademik untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah. Deskripsi mata kuliah fisika. Mata kuliah fisika merupakan mata kuliah teori yang mempelajari tentang konsep-konsep dasar fisika yang dibutuhkan oleh dunia keteknikan, termaksud teknik kimia. Konsep-konsep dasar fisika yang dipelajari adalah pengukuran, kinematika dan dinamika gerak, fluida, kalor, dan kelistrikan. Metode pembelajaran yang digunakan adalah student-centered learning yang mendorong keterlibatan mahasiswa aktif dalam pemahaman pembelajaran. Capaian pembelajaran lulusan teknik kimia, yaitu CPL 1, mampu membuat rencana kerja pada proses produksi, CPL 2, mampu merencanakan dan melaksanakan proses analisa laboratorium, CPL 3, mampu menghitung dan menyediakan bahan-bahan pendukung pada proses produksi, CPL 4 mampu menganalisis, meneliti, memonitoring, dan memverifikasi kualitas bahan baku atau produk sesuai standar produksi. CPL 5 memiliki pemahaman tentang industri 4.0. Dan capaian pembelajaran pada mata kuliah yaitu CPMK 1 mampu menjelaskan konsep-konsep dasar fisika. CPMK 2 mampu menentukan dan mengkalkulasi perhitungan konsep-konsep dasar fisika. Media pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah fisika, yang pertama adalah RPS atau modul, yang kedua adalah PowerPoint, dan yang ketiga video pembelajaran. Materi perkuliahan yang pertama pengukuran, kinematika gerak, dinamika gerak, fluida statis dan dinamis, suhu dan kalor, kelistrikan. Kriteria penilaian 10% kehadiran, 20% tugas, 20% ujian tengah semester, dan 50% ujian akhir semester. Penilaian dilakukan secara objektif dengan indikator ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, dan kemampuan analisis. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas, dan hasil evaluasi mahasiswa dikembalikan kembali kepada mahasiswa sebagai bahan umpan balik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Untuk tahap selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah fisika. Selamat sore adik-adik semua. Sore, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang fisika ya, mata kuliah fisika. Di mana pertemuan pertama sudah dijelaskan tentang RPS-nya ya, rencana pembelajaran 1 semester ini. Minggu lalu kita sudah singgung bahwa pertemuan pertama itu kita membahas tentang pengukuran. Kita selanjutnya membahas tentang ketidakpastian pada sebuah pengukuran. Namun sebelum kita masuk ke yang pertemuan kedua, yaitu tentang ketidakpastian, kita akan mengulas balik atau mereview pembelajaran kita minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah singgung tentang konsep dasar pengukuran. Pengukuran ini berapa pertemuan? Ada 2 ya, pertemuan 1 dan 2. Oke, konsep dasar pengukuran ini jelas balik aja, mereview. Minggu lalu sudah kita bahas kenapa harus ada pengukuran.
bagian penting dari pengukuran, prinsip ilmiah dari pengukuran. Pengukuran itu artinya apa? Membandingkan, ya. Membandingkan suatu besaran fisis dengan standar. Oke. Terus apa standar pengukuran? Udah belajar nih ya. Mengukur sesuatu hal yang bukan hal yang tidak pernah kita lakukan ya, baik secara sainsnya maupun secara kehidupan sehari-hari. Contoh di dalam kehidupan sehari-hari mengukur apa yang pernah kalian ukur? Oke, berat sepatu, tinggi badan. Tapi ada ukur nggak? Ada ukur. Ya, secara sainsnya ada namanya juga tidak pengukuran. Alat ukur secara sains yang mungkin pernah kalian pelajari atau sudah pernah kalian gunakan, misalnya di laboratorium nih, di laboratorium kimia. Contoh, apa yang pernah beker? Apa fungsi beker gelas? Mengukur volume dari satu larutan. Misalnya nih, alat ukur yang ada di industri, ada namanya fluorid meter. Ini biasanya digunakan untuk apa? Mengukur kecepatan laju air. Ada TDS meter. Ini mengukur biasanya untuk apa? Mengukur jumlah total zat yang larut dalam air. Kalau TDS meter ini di dalam industri itu biasanya digunakan untuk mengukur apa? Kualitas air. Karena air yang dalam industri itu misalnya dalam proses water treatment yang akan dipakai ke boiler, ada standar yang dipenuhi, dilihat TDS-nya. Karena TDS itu kan misalnya yang tidak larut, contohnya apa? Besi, ya kan, logam, terus ada bahan organik dan sebagainya. Oke, ada diskometer. Ini sudah mungkin ada di laboratorium, pernah dipakai sama adik semuanya. Diskometer ini salah satu alat ukur mengukur apa? Kekentalan dari suatu fluida. Nah, kenapa ini penting? Misalnya di industri ini proses pemisahan CPU, ya kan, dengan slotnya atau motornya. Kalau dia terlalu kental, proses pemisahan itu susah ya. Maka apa yang dilakukan? Diberikan suatu perlakuan pemanasan. Tapi diukur dulu kan berapa diskometernya ini. Oke, baru nih bagian penting dari pengukuran. Langsung itu apa? Tidak langsung itu apa? Contoh ini besaran apa yang kita ukur? Massa jenis. Nah, massa jenis ini ada gambar alatnya namanya densitometer. Densitometer ini artinya kalau bisa kita lihat, kita berikan suatu fluida di situ, langsung terukur kan? Langsung muncul angkanya, ya kan? Ini namanya pengukuran langsung. Sama seperti tadi mengukur tinggi badan, langsung nggak? Langsung. Mengukur berat badan. Oke, ini tidak langsung. Sama yang diukur sama-sama massa jenis. Kalau tidak langsung, misalnya massa jenis dari suatu benda padat katakanlah benda padat, maka kita harus tahu apa nih? Massanya atau volumenya, ya kan? Karena massa jenis itu kan menunjukkan kerapatan dari suatu material, ya kan? Maka kita mengukur massa benda itu dulu berapa? Pakai apa? Baca analitik, ya kan? Baru mengukur volume bendanya pakai apa? Pignometer. Udah pernah lihat di laboratorium? Mengukur apa ini? Volume dari suatu benda. Ya, maka didapatlah massa jenisnya. Berarti tidak langsung, karena dari satu benda itu kita ukur dulu dua buah pengukuran. Besarannya, satu besarannya adalah massa, satu besarannya adalah volume. Baru kita bisa hitung berapa massa jenisnya. Pernah menerima pelajaran ini, nggak usah disinggung lagi, masih ingat ini ya. Besaran pokok apa? Besaran yang tidak diturunkan dari besaran sebelumnya. Contoh tadi massa, ya kan? Besaran turunan apa? Volume. Diturunkan nih, volume itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Panjang itu apa? Besaran pokok. Besaran turunan berarti dia diturunkan dari besaran bukan besaran pokoknya ya. Artinya besaran pokok adalah besaran yang tidak diturunkan dari besaran lain. Sedangkan besaran turunan besaran yang diturunkan dari besaran yang lainnya. Oke. Lalu ini ada besaran pokok secara di teknik kimia yang akan sering kamu dengar. Ada massa, panjang dan waktu. Ya, lanjut ya, ini yang mengkilas balik aja supaya lebih ini lagi. Satuan sudah oke ya. Satuan itu ada namanya satuannya itu secara satuan internasional, ada British, ada Amerika. Yang kita sering pakai itu adalah satuan internasional, yang artinya bukan hanya Indonesia saja, tapi seluruh dunia. Oke, saya masih ingat ya, misalnya massa kilogram itu dalam satuan KS-nya, massa dalam satuan CGS-nya apa? Gram. Oke, lanjut. Ini yang jelas balik. Ukur ada
paralel aja. Kalau digital itu discrete, kalau analog itu continue. Discrete itu adalah semua colong-colong. Ini dia salah satu yang bentuknya dalam bentuk analog. Tidak pernah dilihat ya, ini namanya neraca analitik. Neraca analitik yang bentuk digital. Ya, oke. Ya, kita ambil pertemuan kita yang hari ini, yaitu lanjutannya. Lanjutan daripada konsep dasar tentang pengukuran. Ya, ada namanya prinsip ilmiah pengukuran. Apa itu prinsip ilmiah pengukuran? Yang pertama adalah etik atau konversi satuan. Ralat kesalahan. Jadi dalam pengukuran itu ada namanya ralat. Apa yang pasti dari sebuah pengukuran? Tadi pengukuran itu apa? Membandingkan suatu besaran fisik dengan standarnya. Contoh, 1 kilogram itu kan ada standar 1 kilo. Ada nggak? Ada. Nanti kalian boleh baca internet sejarah 1 kilogram itu ditentukan itu di mana? Apa standarnya 1 kilo? Kenapa kita menyatakan ini 1 kilo? Ya kan? Ada standarnya. Udah bisa ya? Jadi, kenapa? Apalah yang tadi saya ulang? Apa yang tadi yang pasti dari pengukuran? Ralat. Apa tadi ralat? Kesalahan. Berarti apa yang pasti dari sebuah pengukuran dan kesalahan itu sendiri? Pengukuran itu tidak pernah tepat. Ya, maka selalu kita menghitung namanya kesalahannya atau sering disebut dengan tidak sesuai. Sama apa lagi? Ralat itu muncul dari manusianya dan dari alat itu sendiri. Jadi alat itu punya namanya adalah ketidakpastian sendiri. Contoh, kalau kamu misalnya pakai jangka sorong, minggu lalu kita sudah singgung salah satu alat yang bisa kita gunakan, jangka sorong. Jangka sorong itu memiliki ketelitiannya itu sampai berapa? 0,1. Mikrometer struk 0,01. Mana lebih teliti? Mikrometer struk. Dia bisa mengukur sampai 0,01 itu artinya. Udah? Bisa ya? Kenapa kita ini pengukuran terus diulang? Memperkecil kesalahan. Ya, tapi nggak semua loh bisa diulang-ulang. Pengukurannya bisa yang dilakukan sekali. Contoh, terjadi lonjakan listrik. Nggak ada tegangannya. Kan nggak mungkin konsep lagi terjadi lagi pendek, kok terjadi lagi, diulang lagi, nggak seperti itu. Ya, ada sesuatu pengukuran itu memang tidak bisa diulang, walaupun secara teorinya menyatakan bahwa pengukuran untuk memperkecil daripada suatu kesalahan harus diulang, tetapi tidak semua pengukuran tunggal. Tadi kita disuruh menuliskan ya hasil pelaporan itu dalam bentuk X sama dengan X rata-rata plus minus delta X. Yang ini adalah ketidakpastian. Oke. Nah ya. Jadi dari mana dapat ini kalau dari pengukuran tunggal? Dari pengukuran tunggal bisa dicari dari MST-nya. Apa tadi MST disebut? Nilai skala terkecil. Nilai skala terkecil. Nah, ini contoh nih pada jangka sorong. Jangka sorong itu sudah menyatakan bahwa jangka sorong MST-nya itu adalah sama dengan 0,1 apa? Katakanlah sentimeter. Misalnya kita ukur panjang dari suatu benda dengan jangka sorong. Hasil pengukurannya, misalnya kita dapat nih hasil pengukuran panjang dari suatu benda. Dan dapatlah kita dengan menggunakan jangka sorong tadi, kita dapat misalnya 25,6 cm. Ada MST-nya? Ada. Jadi bagaimana cara kita melaporkan? Ini kan melaporkan ya. Ini kan hasil pengukurannya, hasil pengukuranmu. Baru saya bilang, mana hasil pengukuranmu? Hasil pengukuranmu harus dalam bentuk ini. Harus ada ketidakpastian ya. Maka kamu harus cari nih delta X-nya berapa jangka sorong tadi? 0,1. Berarti berapa ketidakpastiannya? Berarti delta X-nya sama dengan 0,1 dibagi 2, ya kan? Ya. Atau setengah kali 0,1. Oke, kalau kalian berarti 1/2 dikali dengan 0,1. Berapa hasilnya? 0,05 cm. Maka kamu nyatakan hasil pengukuran saya adalah, maka kamu buat X hasil pengukuran panjang tadi. Atau kita tahu kita buat hasil pengukuran panjangnya adalah 25,6 plus minus 0,05 cm. Begitu.
Bisa ya? Itu kalau diketahui NST-nya. Apakah semua alat itu ada NST-nya? Tidak. Tidak ada nilai NST-nya. Kita suruh cari sendiri. Bagaimana mencari NST-nya? Bagaimana mencari daripada ketidakpastian kalau tidak diketahui nilai skala kecilnya? Bisa kita cari. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan lah pengukuran itu. Coba nih, pernah ini kita lakukan pengukuran secara berulang, ya. Oke. Nah, kita lanjut dulu nanti pengukuran tunggal ini. Tadi pengukuran tunggal itu kalaulah misalnya untuk menentukan ketidakpastiannya tinggal dapat dari NST. Kalau pada suatu alat itu tidak NST-nya maka dilakukan pengukuran berulang. Nah, ini ada hasil pelaporannya. Gimana kalau terjadi ini tadi ukur panjangnya doang kan? Misalnya lah kita mau mengukur yang namanya sumber alat dari ketentuan alat ukurnya. Cara ngitungnya gimana? Nih, yang perlu dipahami. Ini ada namanya single dengan misalnya X sama dengan X tambah plus delta X. X itu apa? Hasil pelaporan yang sebenarnya. Sudah ditambahkan dengan ketidakpastian. Baru X rata-rata itu hasil pengukuran di lab sebelum ditambahkan dengan ketidakpastian. Ini kalau apa tadi? Kalau dia tunggal sekali saja. Delta X ketidakpastian pengukuran bisa didapat dari mana? NST. NST itu pada jangka soal kan ada berapa tadi saya bilang? 0,1. Berarti berapa delta X-nya? Berarti tinggal delta X-nya adalah setengah dari NST. Contoh ya. Larutan A dan B. Ya, dilakukanlah pengukuran volume di mana volume larutan A ya diperoleh adalah 50 ml plus minusnya 0,1. Kita bagi di luar saja. Kurung ml. Volume larutan B adalah sebesar 25 plus minus 0,1 ml. Maka saya tanya, jika kedua larutan dijumlahkan dan ditanya misalnya berapa total, ya kan? Berapa total atau berapa jumlah total larutan A tambah larutan B. Baru saya tanya berapa ketidakpastiannya? Ketidakpastiannya. Nah, gimana caranya? Kalau yang bagian A ini kita pada B ya. A ya tinggal apa? Saya tinggal volume total. Total berarti apa? Volume A larutan A ditambah volume larutan B. Berapa sih ya? 50. B-nya berapa? 25. Berapa? 75 ml. Nah, gimana ketidakpastiannya? Ini kan tidak boleh seperti hasil pelaporan. Hasil pelaporan harus ada hasil pengukuran ditambah plus minus dengan ketidakpastian. Gimana cara mencari ketidakpastiannya? Itu rumusnya aja. Berarti delta A itu artinya ketidakpastian. Itu kan rumusnya delta A sama dengan delta X tambah delta Y. Cara membaca persamaan itu berarti ada sebuah pengukuran variabel pada si X dan pada si Y. Berarti si delta X itu adalah ketidakpastian pada pengukuran A, delta Y itu adalah ketidakpastian pada pengukuran B. Diapain mereka? Dijumlahkanlah ketidakpastian tadi. Nah, berarti ketidakpastiannya kita katakan sini delta apa? Delta V, delta volume total. Apa dia? Berarti delta siapa pertama? Delta volume A. Kan adalah ketidakpastiannya yang mana? Yang ini yang B. Ditambah dengan berapa nilainya? 0,1 sama 0,1 berapa? 0,2 ml. Bagaimana cara mengubah pelaporannya? Pelaporannya harus tetap pakai persamaan bahwa hasilnya adalah hasil pelaporan berapa volume totalnya? Maka jawabnya berapa volume total? Hasil pelaporan adalah berapa? Buka kurung 75 plus minus 0,2 ml. Oke. Nah, kalau dia pengurangan dikurang.
dikurang 0,1 mol. Jadi kalau dikurang, jadi berapakah kalau misalnya larutan A dikurang larutan B? Oh, 50 kurang 25 Bu. 25 plus minus 0. Saya bilang plus minusnya 0. Coba. Apa mungkin kesalahan yang dihilangkan? Mungkinkah? Apa yang pasti dari dulu ya? Pasti ada kesalahan. Apa yang paling pasti? Kematian kan? Iya kan? Dan apa yang pasti dari pengukuran? Apa yang tadi dari pengukuran? Tidak ada kesalahan. Apa yang pasti dari suatu bahan logam? Yang pasti adalah berkarat. Kenapa dia berkarat? Karena dia memang dasarnya terbuat dari suatu ikatan senyawa. Dia tidak pernah dalam bentuk murninya. Nah, jadi kira-kira tadi si Wildan menyatakan bahwa jika dikurang Bu, maka kesalahannya jadi 0. Apa mungkin? Tidak. Jadi dia kalau dia ditambah dan kurang, berarti kalau ada pun ditanya dikurang, di situ kesalahannya tetap ditambah. Tidak pastinya tetap di jumlah. Kemudian bagaimana kalau dia pembagian dan perkalian? Nih. Ya. Nah, kira-kira kalau misalnya perkalian ini yang muncul akibat ketidakpastian dari pengukuran panjang, ketidakpastian dari pengukuran lebar, dan ketidakpastian daripada tinggi. Kita boleh dapat kalau ada perkalian ya, digunakan persamaan yang saya buat ini. Kalau pembagian gimana? Tadi kan penjumlahan dan pengurangan, tinggal diapain ketidakpastiannya di jumlah. Tapi kalau hasil perkalian dan pembagian ini rumusnya sama, idem. Ya, paham? Bisa? Oke. Ada yang mau ditanya? Nih ya. Ya, kita masuk pengukuran berulang. Nah, pengukuran berulang itu tadi mengukur apa? Mencari ketidakpastian dari suatu alat yang tidak ada nilai MSD. Yang enggak ada nilai MSD-nya. Gimana caranya? Contoh apa yang pernah kalian lihat yang tidak ada MSD-nya, tapi tidak pernah kalian ukur. Tapi kalau di laboratorium fisika pasti disuruh dicari. Pernah masuk laboratorium fisika? Pernah nggak mencari ketidakpastian dari pengukuran berulang? Contohnya pengukuran berulang itu misalnya menggunakan neraca lengan. Neraca lengan itu kan belum ada kan? MSD itu sudah dibuat di suatu alat itu, misalnya kalau kita bisa buat. Ya, oke, ini sudah dicatat ya, sudah dicatat atau boleh difoto nanti sampai di rumah kembali dan catatannya tulis yang rapi, ya, supaya nanti ujian bisa memahami. Oke, contoh kita mengukur panjang sebuah meja. Oke, ini sebuah meja. Ya. Kita ukur hasil yang pertama X1 misalnya dapat 20,1, X2 dapat misalnya 20,2, X3 diperoleh 20,0, X4 diperoleh 20,1, X5 kita dapat 20,2. Ini semuanya dalam satuan senti. Nah, hasil pengukuran ini nanti tetap dituliskan dalam bentuk X rata-rata plus minus delta X. Ya, ini hasil laporan. Ya, hasil pengukuran panjangnya berapa? Tidak ada tidak pas. Iya. Dan ini rata-ratanya. Bagaimana cara menghitungnya? Maka poin pertama yang kamu lakukan adalah apa kira-kira mencari delta X-nya? Delta X-nya ketidakpastiannya kalau yang berulang adalah akar dari 1 per n kurang 1 dikali dengan sigma n sampai dengan 1 n, sini nanti adalah X I dikali dengan X rata-rata pangkat 2. Ya, maka kita cari n itu apa? Jumlah data. Ya, jumlah data. Maka yang kamu cari pertama adalah hasil pengukurannya dengan hasil pelaporan pengukuran ini dengan tidak pas. Yang itu kan pertanyaan sini kan? Dan hasilnya dari sini kamu disuruh membuat pelaporan hasil pengukuran. Berapa? 1 per
Berarti 0,28 dibagi dengan 5 kurang 1 ini dulu. 5 kurang 1 4, 4 kali 5 20. Berarti 0,08 dibagi 20 akar. 0,028 dibagi dengan 20. Baru diakarkan. 0,0 atau 0,37. Oke, berarti hasil pelaporannya kalau ditulis bagaimana dengan hasil pelaporan pengukurannya, maka kita buat X-nya atau X-nya tadi apa? Dimensi panjang. X rata-rata plus minus delta X. Maka X-nya adalah panjangnya. Hasil pelaporan adalah berapa kali X-nya? 20 12 plus minus 0,037 cm. Jadi kalau kita tadi disuruh mencari ketidakpastian dari suatu pengukuran yang dilakukan secara berulang. Oke, bisa? Bisa ya. Oke, sudah selesai topik kita hari ini. Minggu depan topik kita sudah ganti ya. Bukan lagi tentang pengukuran, tapi tentang kinematika gerak. Oke, kalian boleh baca buku ya. Buku di perpustakaan banyak ya tentang fisika dan kinematika gerak. Oke, bisa?